Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan sebuah tindakan atau keputusan berani di mana KPK mengumumkan akan segera melakukan penangkapan kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya teman-teman, PDIP secara tegas menolak semua tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh KPK, bahkan menuduh balik KPK dan juga pemerintahan saat ini melakukan kriminalisasi untuk menjatuhkan PDIP, menjatuhkan sekjen partainya yaitu Hasto Kristianto. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Tribun News di video yang berjudul Hasto tak bisa hirup bebas lagi. KPK tegas akan segera tangkap sekjen PDIP atas kasus Harun Masiku. Dalam press release-nya, jurus bicara KPK Tessa Mahardika mengungkapkan rencana menahan sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto seusai resmi ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini disampaikan oleh Tessa di Jakarta pada Jumat 27 Desember 2024 kemarin. KPK menjelaskan bahwa nantinya penyidik akan menilai waktu yang tepat saat Hasto Kristianto ditahan. Penyidik akan menilai kapan para tersangka ini dilakukan penahanan. Tidak hanya kepada saudara HK, tapi kepada tersangka-tersangka lain. Nah, ini menarik nih teman-teman, bahwa KPK ternyata sudah menetapkan tersangka lain selain Hasto Kristianto. Beberapa desas-desus menyebut bahwa ada juga keterlibatan dari ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi ini belum dikonfirm ya oleh KPK. Tapi banyak pihak yang juga menilai ada keterlibatan dari ketua umum dalam kasus besar Harun Masiku ini. Lanjut lagi press release-nya, ada aspek material, ada aspek formil penahanan tersangka termasuk juga perkara ini apakah siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum atau disidangkan, ujar Tessa. KPK menuturkan bahwa masa penahanan berbatas 60 hari ke depan sehingga Hasto Kristianto akan ditahan dalam kurang lebih 2 bulan ini. Apakah akan segera atau menunggu kecukupan alat bukti untuk memperkuat bukti yang saat ini ada? Katanya KPK juga mengapresiasi langkah Hasto Kristianto yang kooperatif dalam proses hukum yang berlaku. Ya, menurut saya itu tanggapan ideal yang disampaikan oleh beliau HK sebagai salah satu sekjen partai terbesar yang di Indonesia ini ada, kata Tessa dikutip dari tribunvideo.com. Teman-teman, biar tambah lengkap, mending kita simak dulu pernyataan lengkap dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika yang menjelaskan terkait waktu penangkapan Hasto Kristianto, sekjen partai PDIP Perjuangan. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Mas, ini sekjen PDIP kan sudah merespon penetapan tersangkanya. Ya. Dia menghormati keputusan KPK dan akan taat pada hukum. Tanggapan KPK seperti apa? Ya, menurut saya itu tanggapan yang ideal disampaikan oleh beliau sebagai salah satu sekjen partai yang besar ya di Indonesia. Itu juga dapat memberikan contoh kepada pihak-pihak lain yang bila mana memang diduga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan tahap penuntutan dan persidangan. Soal handphone yang dirusak, kan disebut ada 2 handphonenya Harun yang dihilangkan dan handphonenya Kusnadi yang dirusak, ditenggelamkan. Nah, sebenarnya apa sih Mas isi dari handphone itu yang dicari oleh penyidik? Ya, itu sudah masuk materi penyidikan, apa saja yang dicari tentunya terkait penyidikan perkara yang sedang disangkakan. Dalam hal ini penyidikan untuk tersangka saudara Harun Masiku ya, itu yang digali oleh penyidik. Ibu dari PDIP bilang kalau 2 handphone itu tidak terkait kasus, emang benar Mas? Ya, saya pikir sah-sah saja siapapun, pihak manapun yang mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang disangkakan oleh penyidik. Saya pikir tinggal kita ikuti prosesnya dan ada ruang untuk bisa membuka, untuk bisa mengetahui baik oleh publik maupun penasihat hukum, yaitu ruang tersebut adalah di persidangan nanti pada saat seluruh alat buktinya dibuka oleh jaksa penuntut umum. Mas, ini kan ada desakan dari para terpidana Hasto. Dia bilang kalau Hasto nggak ditahan sekarang
tadi ada khawatir menghilangkan barang bukti, contohnya di HP tadi. Apakah KPK nggak khawatir dia menghilangkan barang bukti lainnya gitu? Ya itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik ya. Penyidik yang akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan, tidak hanya kepada saudara HK, tetapi juga tersangka-tersangka yang lain. Ada aspek material, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan untuk disidangkan. Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini, maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum. Kalau seandainya jaksa penuntut umum sudah menilai ini sudah layak untuk segera dilimpahkan, bisa segera dilakukan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika yang menjelaskan akan segera melakukan penangkapan kepada Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP yang terlibat dalam kasus korupsi dan suap Harun Masiku. Teman-teman, di sini KPK memang tidak menjelaskan secara detail tanggal berapa, jam berapa, hari apa ini Pak Hasto akan ditahan, karena ini tentu adalah informasi rahasia. Bisa saja kalau misalnya KPK membeberkan rencana penahanan Hasto Kristianto misalnya pada tanggal 1 Januari 2025, ini Pak Hasto kemungkinan akan, ya mohon maaf, kemungkinan bisa melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Harun Masiku, menghilang dari peredaran sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Kita berharap teman-teman Pak Hasto bisa kooperatif dan kita juga mendukung semua tindakan KPK untuk melakukan bersih-bersih total di pemerintahan Indonesia, para elit-elit politik kita, dan mudah-mudahan KPK bisa menjaga atau terus mengupdate perkembangan terbaru dari kasus suap dan korupsi yang melibatkan para petinggi partai PDIP. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus share update-update terbaru lainnya, kasus-kasus menarik lainnya, salah satunya ini kasus korupsi dan suap Harun Masiku, kepada teman-teman dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.